Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Agus Official, channel yang membahas seputar tanaman hias. Kali ini yang paling spesial adalah viewers atau subscriber YouTube saya memberikan saran di kolom komentar yang bernamakan tanaman official. Jadi teman-teman semuanya, tanaman official ini atau kakak yang pemilik akun tanaman official memberikan saran kepada saya untuk promosi produk pertanian. Nah, ini saran yang bagus banget. Jadi saya akan men-spill ya, walaupun saya tidak di-endorse. Saya akan men-spill produk pertanian yang saya pakai agar menghasilkan tanaman yang sebagus ini dan secantik ini. Kita lanjut atau langsung ke intinya saja. Let's go. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan spill produk pertanian yaitu M4 untuk tanaman. Jadi teman-teman semuanya, M4 ini banyak ya jenis-jenisnya ya teman-teman. Jadi di sini saya ada M4 untuk perikanan dan tambak. Jadi teman-teman, saya menggunakan kedua M4 ini ya. Jadi di sini untuk perikanan dan tambak, dan ini untuk tanaman. Nah, ini untuk kolam ya. Untuk kolam ikan gurame saya menggunakan M4 perikanan dan tambak. Jadi teman-teman, ini M4 yang bagus juga ya. Jadi banyak juga M4 ini ya teman-teman. Ada M4 untuk peternakan dan lain-lain. Jadi teman-teman, di sini saya akan review ya atau spill produk M4 untuk tanaman. Nah, jadi teman-teman, ini adalah produk yang saya pakai untuk fermentasi tanah atau media. Yang saya gunakan untuk media pada caladium, bougainville, calathea, dan jenis-jenis tanaman hias, ataupun pada tanah atau media untuk di sayuran ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya sayuran ya, itu tanahnya itu teman-teman bisa fermentasi menggunakan M4 ini ya teman-teman ya, untuk fermentasi tanah. Jadi kita spill ya, ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Jadi ini untuk bagus juga ya teman-teman, untuk menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Nah, jadi dari hasil seleksi alami mikroorganisme, fermentasi dan sintetik di dalam tanah, terciptalah M4. Nah, jadi ini komposisinya ya teman-teman ya. Ini ada komposisinya. Jadi mohon maaf, ini ada terkena noda ya teman-teman. Nah, ini ada komposisinya, dan ini udah ada analisa lab Fakultas Pertanian UGM, sertifikat analisis mikroorganisme nomor 212 /LM ANLS 10/17. Nah, jadi teman-teman, ini udah diuji ya dari Fakultas Pertanian UGM ya. Sebelum diedarkan pasti ada uji seleksi dulu, atau uji bahwasannya ini bagus untuk tanaman atau untuk media tanaman. Nah, ini ya Univ. Jadi uji efektivitas Fakultas Pertanian juga Univ Pajajaran. Nah, ini sertifikatnya. Jadi ini udah terjamin banget ya keunggulannya, atau sudah diuji ya di lab juga di berbagai fakultas pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini sudah bisa dipasarkan ya. Jadi ini saya sudah lama menggunakan produk ini. Jadi
produk ini awalnya saya gunakan untuk fermentasi tanah ya, yaitu campuran dari media sekam dan tanah ya. Jadi ada satu tanah yang kurang bagus ya, atau kurang subur. Nah itu saya campurkan M4 ini untuk fermentasinya. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman ada atau punya tanah yang menurut teman-teman kurang subur, dan atau teman-teman lihat ya di tanaman atau sayuran teman-teman yang selalu layu ya, sudah teman-teman siram dengan vitamin, sudah teman-teman semprot dan pupuk, tapi sayuran atau tanaman itu tidak berkembang atau segitu-segitu saja, masih kecil saja. Jadi itu bisa jadi karena atau diakibatkan oleh media yang kurang bagus atau kurang subur. Nah, jadi teman-teman, untuk itu teman-teman bisa menggunakan M4 ini sebagai fermentasi dari tanah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada berbagai jenis tanaman, dosis dan jangka waktunya. Nah, di sini ada bunga atau tanaman hias. Nah, ini ada banyak ya, ada anggrek juga ya. Jadi kita nggak harus dari ini ya mengikuti yang sudah direkomend, tapi kalau dari saya pribadi itu untuk Caladium Bougainville dan lain-lain juga bagus ya menggunakan ini. Nah, ini ada dosisnya dan jangka waktunya itu ada yang 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, ada 4 sampai 6 bulan sekali pemakaian. Nah, ini untuk ada jenis tanaman sayuran ya, sayur-sayuran. Nah, ini juga ada ya, ada selada, kubis, cabai, wortel, tomat, bawang dan lain-lain. Nah, ini ada dosisnya ya. Nah, ini ada jangka waktunya, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, kemudian ada tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong, kentang, dan kedelai. Nah, ini ada dosisnya dan ini ada jangka waktunya penggunaan. Dan ada juga tanaman perkebunan, yaitu lada, teh, karet, kopi, coklat, tebu, cengkeh, kelapa sawit, dan lain-lain. Nah, ini ada dosisnya juga dan ini adalah jangka waktu pemakaiannya atau jangka waktu yang disarankan. Nah, kemudian ada yang terakhir buah-buahan seperti mangga, jambu, jeruk dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini ada yang kabur-kabur ini ya. Ini ada expirednya ya sebenarnya teman-teman. Jadi ini masih panjang ya jangka expirednya. Jadi teman-teman bisa memakai ini, bisa membeli di toko pertanian ya, toko pupuk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kegunaannya tuh banyak dan manfaatnya juga banyak untuk jenis tanaman, dosisnya, jangka waktu, semua ada di petunjuk pemakaian, sudah dicantumkan di sini. Jadi ini isinya 1 liter, sama ya teman-teman. Ini juga 1 liter untuk perikanan ya. Ini 1 liter. Nah, ini di next konten saya akan spill juga atau review juga M4 yang untuk perikanan dan tambak. Oke teman-teman semuanya, jika teman-teman mau beli M4 untuk pertanian ya, cari saja yang warna kuning ya teman-teman, kuning seperti ini, warna kuning, dan ada bacaannya atau tulisannya untuk tanaman, M4 untuk tanaman, karena ada banyak jenisnya ya teman-teman. Jadi jangan salah pilih, karena M4 ini banyak jenis-jenisnya, nggak hanya 1-2 tetapi banyak.
yang warna kuning untuk tanaman, dan bisa juga untuk di perkebunan atau di sayuran juga bisa ya teman-teman. Nah ini juga satu produksi juga sama seperti ini ya teman-teman, satu produksi yaitu produksinya PT Songgolangit Persada. Nah seperti ini teman-teman, sama ya. Jadi untuk harga ini saya beli 1 liter kemarin tuh sekitar harga 20.000 kalau nggak salah, 20.000 atau 25.000. Jadi tergantung ya teman-teman. Jadi tergantung pada tempat masing-masing, karena beda tempat beda juga harganya. Ada yang 25.000 dan ada yang paling mahal 30.000 ya teman-teman. Jadi semua tergantung ya. Kadang ini pupuk juga setiap tahunnya juga sering naik ya teman-teman ya. Tergantung dari tempat teman-teman masing-masing. Jadi saya rekomendasi untuk menggunakan M4 untuk tanaman ini ya, untuk fermentasi pada tanah. Jadi saya sebelumnya mengalami yang namanya tanah yang kurang subur. Jadi itu saya campurkan saja, tidak saya masukin M4 ini. Terus saya lihat perkembangannya pada tanaman kaladium. Ya itu dipupuk, saya siram, tapi hasilnya masih segitu-segitu aja. Pertumbuhannya juga lambat dan kurang bagus ya, sering layu juga. Karena itulah saya cek apa sih penyebabnya. Ternyata medianya kurang subur. Nah itu kendalanya. Kalau medianya kurang subur, otomatis untuk tanamannya juga pertumbuhannya lambat ya teman-teman, kalau medianya kurang subur. Jadi usahakan jika teman-teman mulai bercocok tanam pada tanaman hias ataupun di perkebunan atau di pertanian, teman-teman bisa coba M4 ini untuk fermentasi tanah. Nah kemarin itu saya fermentasinya sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lebih, kurang lebih ya seperti itu, baru saya bisa gunakan media itu. Itu saya siramkan ya, tanah itu saya siramkan M4. Ada tahapnya lagi ya teman-teman, nggak asal siram begitu saja, tapi ada prosesnya lagi, ada tahap-tahapannya lagi untuk fermentasinya, agar fermentasinya itu bagus dan bisa digunakan. Jika salah, maka itu kelebihan dosis atau overdosis dan mengakibatkan ya tanaman itu mati, nggak mau atau tidak mau tumbuh, lebat. Nah, jadi proses pertumbuhannya itu lama. Untuk semua jenis tanaman atau di perkebunan pertanian juga seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman harus tahu cara pemakaiannya dan dosis pemakaiannya. Jadi tidak asal siram saja, tapi harus tahu caranya, triknya ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, setelah saya fermentasi selama 2 minggu lebih ya, kurang lebih seperti itu, saya pakai atau aplikasikan ke tanaman saya. Saya tunggu sekitar seminggu. Nah itu alhamdulillah ada perkembangannya, pertumbuhannya mulai cepat, dan ketika dipupuk itu serasi ya teman-teman, antara media dengan pupuk itu serasi atau sama ya teman-teman. Jadi ini rekomendasi banget ya M4 ini. Jadi saya rekomendasi buat teman-teman. Jadi ini saya tidak di endorse ya teman-teman, ini saya hanya spill atau review M4 untuk tanaman. Jadi
teman-teman bisa menggunakannya dan coba pada tanaman teman-teman semuanya. Lihat hasilnya, lihat perkembangannya. Oke teman-teman semuanya, mungkin kontennya sampai di sini saja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih yang sudah dukung dengan cara like dan subscribe ya teman-teman, agar channel YouTube ini berkembang dan terus update video-video baru, dan pastinya menambah wawasan buat teman-teman semuanya, menambah ilmu serta pengetahuan tentang tanaman atau tentang budidaya tanaman, baik itu tanaman hias atau tanaman di perkebunan, di pertanian dan lain-lain. Jadi semuanya ada di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang mempunyai ide atau saran yang baik, masukan yang baik, bisa tulis di kolom komentar. Komentar teman-teman akan saya like atau love ya. Itu tandanya sudah saya baca, dan kedepannya saya akan membuat konten-konten dari saran teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.